Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan keluarga membatalkan rencana ibadah haji yang seharusnya dijadwalkan berangkat hari ini. Ia menyebut keputusan ini karena dirasa belum saatnya dan belum rezeki. Purbaya mengakui rencananya menjalankan ibadah haji bersama keluarga di tahun ini batal. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan atas permintaan Presiden, melainkan karena waktu yang belum tepat. Ia juga membantah keputusan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Rencana ibadah haji bersama keluarga akan dijadwalkan kembali pada tahun depan. Tahun depan lah naik haji. Saya katanya berangkat haji hari ini. Nggak jadi. Dia jadi haji maksudnya gitu Pak. Batal kenapa Pak berangkatnya? Belum saatnya mungkin. Batal kenapa Pak? Karena ya apa gimana? Nah, belum saatnya mungkin. Diminta Presiden atau? Belum saatnya mungkin belum rezekinya. Tidak bangun apa Pak? Tahun depan lah naik haji. Sedih nggak Pak? Sedih nggak Pak? Ya, sedih-sedih nggak sedih lah. Nggak, karena emang belum saatnya mungkin. Karena tugas negara juga ya Pak. Yang batal Bapak saja apa keluarga sekalian Pak? Iya, pemirsa, ini sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan Reni. Apa kabar Reni? Selamat sore. Kabar baik, Wiki, selamat sore juga. Ya. Dan pemirsa, Anju Sore masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik, di antaranya. Marinir Amerika Serikat mencegat kapal tanker Iran di Teluk Oman karena dinilai melanggar blokade. Dunia mengecam penyiksaan terhadap para aktivis global Summit Flotilla yang ditangkap Israel. Inilah pemenang kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva, pemenang umroh Agustin, Ganjar, dan Sri. Pemenang TV, kulkas, dan produk elektronik lainnya, serta miliaran uang tunai. Aku Viva, murni pasti sejuknya dari Wings Food. Emang ada yang bisa bikin gue lebih cool? Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, perwira polisi AKBP Basuki divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus kematian Dwinanda Lincia Levi, seorang dosen di Semarang. Usai divonis, Basuki kocar-kacir ke mobil tahanan untuk menghindari wartawan. Perwira polisi AKBP Basuki kocar-kacir menghindari wartawan usai divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang. Basuki terbukti membiarkan Dwinanda Lincia Levi, seorang dosen di Semarang, dalam kondisi kritis hingga tewas di sebuah kamar penginapan karena takut hubungan asmaranya terbongkar. Kuasa hukum keluarga korban mengaku puas dengan vonis tersebut. Ini yang perlu diawasi selanjutnya adalah banding untuk pidananya dan juga banding kaitannya dengan kode etiknya. Karena banding kode etik kan di Mabes. Jangan sampai nanti ada krusek. Terus akhirnya bandingnya, permohonan bandingnya kan pingin supaya tidak dipecat. Sebelumnya, dosen Dwinanda ditemukan tewas di kamar penginapan di kawasan Gajah Mungkur, Semarang, 17 November 2025 lalu. Kondisi korban ditemukan tanpa busana di lantai kamar. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas akibat kekurangan oksigen. Direktur Utama PT Teradron Indonesia Michael Wisnu divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Ia dipenjara karena kasus kebakaran kantornya yang menewaskan 22 orang karyawan. Michael dinilai lalai menjaga keselamatan karyawan sehingga mengakibatkan 22 orang karyawan PT Teradron Indonesia tewas dalam kebakaran yang terjadi pada 9 Desember 2025 lalu. Sementara itu, perdamaian dengan 20 keluarga korban yang tewas menjadi salah satu poin yang meringankan posisinya dalam perkara tersebut. Sebelumnya ia dituntut hukuman 2 tahun penjara.
mengadili 1. Menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 buah baterai drone dan 3 buah apar yang habis pakai dirampas untuk dimusnahkan, dan seluruh barang bukti berupa dokumen surat tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Gaya 65 jadi kebakaran. 22 orang tewas pada peristiwa kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat, Desember 2025 lalu. Api muncul dari lantai dasar area penyimpanan baterai drone. Saat itu alarm kebakaran tidak berbunyi. Sistem keselamatan juga tidak bekerja. Menurut penyelidikan, jalur evakuasi memang juga tidak memadai. Api berhasil dipadamkan, 22 orang meninggal dunia dan puluhan korban lainnya luka-luka. Hasil penyelidikan mengarah kepada kegagalan penerapan standar keselamatan gedung dan kerja, sehingga polisi menetapkan Direktur Utama Teradron Indonesia sebagai tersangka. Polda Metro Jaya meminta hakim menolak pra-peradilan Andri Yunus. Polda menyatakan bahwa dalil-dalil pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan dugaan penghentian kasus penyiraman Andri Yunus oleh Polda Metro Jaya. Dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya meminta hakim menolak pra-peradilan yang diajukan TAUD atau Tim Advokasi untuk Demokrasi. Mereka menyatakan bahwa dalil-dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasar hukum, serta menyebutkan bahwa penyidikan masih terus berjalan secara aktif. Sementara Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai penyidikan kasus berjalan begitu lama. Yang kami sesali adalah kenapa proses penyidikannya begitu lama. Sehingga itu yang membuat kami menilai bahwa kalau proses penanganan perkara di kepolisian itu lama, itu bisa kami duga sebagai proses penghentian yang dilakukan secara diam-diam. Sebelumnya, TAUD mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan termohon Polda Metro Jaya karena dinilai telah menghentikan kasus penyiraman Andri Yunus. Ratusan mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta mendesak dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen agar segera diusut tuntas. Sejumlah pihak telah diperiksa untuk diklarifikasi, terdiri dari oknum dosen selaku terlapor, 2 mahasiswi, dan beberapa orang saksi. Dalam kami menangani kasus-kasus ini, kalau kami apakah mau? Ratusan mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta berunjuk rasa di Rektorat Kampus. Mereka memadati hampir semua gedung berlantai 3 tersebut dengan membawa berbagai poster dan spanduk. Mahasiswa mendesak dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen agar segera diusut tuntas. Masa mendesak rektorat mampu menyelesaikan kasus itu dalam waktu 3 hari dan menuntut agar pelaku kekerasan seksual dinonaktifkan sampai proses selesai. Laporan-laporannya itu di fakultas masing-masing itu berbeda-beda, dan juga data korbannya itu dari korban yang berbeda-beda juga. Namun yang bisa dikonfirmasi tadi hingga 8, terduga 8, yang sudah masuk 1, yang sudah dinonaktifkan sementara 1. Kami menunggu 7 lainnya secara proses, apakah dinonaktifkan dan diproses atau tidak dalam tempo 3 hari tadi.
Berdasarkan laporan yang dikumpulkan, peristiwa dugaan kekerasan seksual terjadi sejak 2013 silam dan terjadi di beberapa fakultas dan diduga melibatkan 8 dosen. Modusnya terlihat mirip pada setiap angkatan, mulai dari mengajak makan, nonton bioskop, hingga mengoreksi pekerjaan agar bisa berduaan dengan korban. Sejauh ini sejumlah pihak telah diperiksa untuk diklarifikasi, terdiri dari oknum dosen selaku terlapor, 2 mahasiswi dan beberapa orang saksi. BAP kami hari ini tadi ada 2 mahasiswa yang sudah kami BAP, terlapor juga sudah kami BAP, gitu. Saksi ada 2. Sesuai aturan Permendikbudristek tentang penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, jika terbukti bersalah, maka sanksi ringan hingga sanksi berat menanti untuk oknum dosen itu. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainus melaporkan. Pemirsa, masa aksi dari Forum Komunikasi Ojol Tertindas atau Forkot melakukan demo di ruas Jalan Medan Merdeka. Masa menuntut Presiden untuk merevisi Perpres nomor 27 tahun 2026. Masa juga menuntut kenaikan tarif ojek online dan memperkuat regulasi perlindungan ojek online. Pendemo ingin menemui pihak istana untuk mendapatkan ataupun untuk menyampaikan tuntutannya. Jika tidak ada respon, mereka akan menyatakan terus bersuara dan berorasi. Masa aksi berasal dari daerah Jakarta, Depok, Bogor, dan sekitarnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menghadiri undangan makan siang bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Purbaya mengungkapkan temuan dugaan manipulasi faktur perdagangan oleh sejumlah perusahaan ekspor kelapa sawit. Meski enggan membeberkan agendanya, Purbaya mengaku telah menyiapkan laporan terkait dengan dugaan praktik under-invoicing oleh 10 perusahaan besar. Ia menyatakan Kementerian Keuangan telah melakukan pengecekan acak terhadap 3 pengapalan milik perusahaan sektor crude palm oil atau CPO. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat. Makan siang lama beberapa menteri kelihatannya ya. Ada seksi kapal per kapal. Jadi pemirsa, nilai tukar rupiah hari ini masih melemah setelah sempat menyentuh 17.800 Rabu siang. Hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level 17.773 rupiah. Berdasarkan nilai tukar pada posisi jual, Bank Indonesia nilai tukar dolar terhadap rupiah belum juga turun dari 17.000 rupiah. Selama sepekan nilai tukar rata-rata masih di kisaran 17.000 rupiah. Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah tahun ini dipatok di angka 16.800 hingga 17.500.